Pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, jagat maya telah dihebohkan dengan pemberitaan adanya kasus kekerasan seksual yang telah terjadi pada mahasiswa baru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Yogyakarta. Isu pelecehan seksual di kampus Universitas Negeri Yogyakarta menjadi perbincangan warganet. Bukti yang dianggap pesan singkat antara pelaku dan korban tersebar menuai beragam komentar. Begitu pula dengan identitas mahasiswa yang diduga pelaku pelecehan juga tersebar luas. Pelaku diduga pengurus BEM Fakultas MIPA, sementara korban diduga adik tingkatnya. Kasus yang akan dibahas pada artikel ini adalah kasus yang awalnya sebagai isu pelecehan seksual menjadi sebuah berita hoax. Menurut WHO tahun 2017, kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang mengarah kepada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan. Pemberitaan pelecehan seksual merupakan isu yang sangat sensitif di masyarakat, sehingga hal ini pun menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Hoax atau berita palsu adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran menurut Tashwir dan Purwanti 2015. Kasus ini dikatakan sebuah hoax karena polisi sudah menyimpulkan bahwa kasus isu kekerasan seksual yang terjadi itu adalah sebuah rekayasa. Hal ini didukung dengan adanya bukti dan pernyataan bahwa kasus ini tidak terjadi. Belum lama ini, publik dihebohkan oleh kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kejadian ini mencuat setelah unggahan manifest dari akun @UNYMFS di platform media sosial X pada 10 November 2023 silam. Unggahan tersebut menunjukkan bukti tangkapan layar atau screenshot yang berisi percakapan dengan mahasiswa yang diduga anggota Badan Eksekutif Mahasiswa UNY. Unggahan tersebut seakan-akan ditulis oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai mahasiswa baru menyesal atas keputusannya berkuliah di UNY karena telah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang mahasiswa yang notabene juga menjadi pengurus BEM. Tidak hanya itu, dalam unggahan yang disebar melalui akun @UNYMFS, mahasiswa baru tersebut menyebarluaskan identitas hingga nomor induk mahasiswa terduga pelaku kekerasan seksual. Kasus ini semakin memicu kehebohan dan bahkan menjadi tren di platform X, serta mendapat berbagai tuduhan dan mengundang kritik dari netizen terhadap terduga pelaku. MF yang namanya disebut-sebut dan diduga sebagai pelaku kekerasan seksual membantah tudingan dan merasa dirugikan oleh unggahan tersebut. MF langsung melaporkan kasus ini ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah polisi melakukan penyelidikan, ternyata unggahan yang beredar melalui akun @UNYMFS adalah narasi fiktif yang disebarkan oleh seorang pelaku bernama RAN melalui akun @akunsambat_UEU. Kemudian, polisi menangkap pelaku dan ponselnya diamankan sebagai barang bukti, di mana ditemukan draft dan kesamaan narasi kekerasan seksual yang disebar ke akun X @UNYMFS. Polisi menyimpulkan bahwa isu kekerasan seksual yang menghebohkan publik sebenarnya adalah berita palsu atau hoax. Motif RAN menyebarkan berita palsu ini ternyata berasal dari rasa sakit hati terhadap MF. Keduanya merupakan teman satu fakultas di FMIPA dan saling mendaftar di komunitas mahasiswa UNY. Namun, RAN ditolak sementara hanya MF yang diterima. Kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Yogyakarta ini dapat dikaitkan dengan teori komunikasi agenda setting, di mana sosial media yang digunakan dalam penyebaran video klarifikasi dan semua kebenaran yang terungkap memiliki sebuah intensitas untuk meyakinkan dan merubah persepsi masyarakat dalam suatu isu. Teori agenda setting ini ditemukan oleh Miskop dan Donald L. Shaw sekitar tahun 1968. Teori ini berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk mempengaruhi agenda publik. Media sosial layaknya platform X dalam kasus ini merupakan sebuah hasil dari kemajuan teknologi di era modern. Modernitas dalam kasus UNY membawa konsekuensi negatif di mana media sosial disalahgunakan untuk menyebarkan narasi fiktif atau berita palsu mengenai kekerasan seksual. Kasus UNY juga menjadi salah satu contoh dari representasi bagaimana sih modernitas itu memiliki keterkaitan dengan media sosial dan juga dapat memicu kehebohan publik gitu. Narasi yang dibuat oleh pelaku telah menyebar ke ranah digital dan juga mencapai banyak khalayak dengan sangat cepat sehingga menciptakan reaksi dan juga opini dari publik tanpa adanya validasi informasi yang sebenarnya.
Penyebaran informasi yang cepat sehingga dapat mencapai audiens yang luas dalam waktu yang singkat juga menjadi akibat dari adanya fenomena ekstasi komunikasi yang dipicu oleh kemajuan teknologi modern itu sendiri. Contohnya seperti penyebaran narasi palsu atau narasi fiktif dalam kasus UNY, di mana para pengguna memanfaatkan fitur-fitur yang ada di platform X seperti retweet, share, likes, dan sebagainya yang membuat informasi tersebut itu dapat disebarluaskan dengan mudah dan juga cepat. Nah, kehadiran fitur-fitur tersebut ya tentunya mempercepat laju penyebaran informasi di ranah digital terutama di platform X. Jika kita amati dalam dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh tersangka MF, yaitu anggota BEM FMIPA UNY, terdapat postingan yang menunjukkan identitas suatu instansi, organisasi, dan pelaku. Postingan yang menyebarkan informasi identitas tersebut akan merubah citra identitas suatu instansi dan organisasi yang terkait, sekaligus merubah identitas pelaku di mata masyarakat. Hal tersebut karena menurut Rumens pada tahun 2001, identitas sebagai karakter yang membedakan seseorang dengan orang lain yang disosialisasikan kepada anggota kelompok atau kategori sosial tertentu. Jadi, dalam perspektif komunikasi, identitas tidak terbentuk sendiri melainkan dapat dinegosiasikan, diperkuat, dan diubah dalam suatu proses komunikasi. Seperti halnya unggahan kasus terkait bukti-bukti yang beredar di media sosial tentang dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan nama suatu instansi yaitu Universitas Negeri Yogyakarta, organisasi yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa, dan pelaku MF. Dengan adanya penyebaran identitas yang beredar, tanpa kita sadari, informasi dan bukti-bukti tersebut akan mengubah identitas pelaku. Dari awalnya ia adalah mahasiswa biasa yang bersih dari kata tindakan kriminal, berubah menjadi mahasiswa yang dilabelkan memiliki tindakan kriminal di mata masyarakat. Dan instansi yang terlibat akan dianggap buruk dan tidak dapat membuat keputusan yang tegas atas kasus tersebut, walaupun kasus tersebut masih dugaan dan belum jelas kebenarannya, karena kepercayaan masyarakat dan penyebaran informasi yang sulit disaring. Budaya populer dalam kasus ini tergambar melalui cepatnya penyebaran informasi yang memang dianggap kontroversial dan juga menciptakan sensasi oleh para pengguna, sehingga penyebaran informasi tersebut hanya menciptakan dampak negatif dan juga memperburuk situasi bagi individu terduga pelaku. Meskipun kebenarannya itu masih belum terbukti, kemudian budaya populer dalam kasus ini juga tentunya membentuk sebuah polarisasi opini publik mengenai kebenaran kasus kekerasan seksual tersebut. Misalnya, sebagian orang meyakini bahwa MF itu menjadi korban fitnah atas isu tersebut, namun sementara yang lainnya masih mencurigai keaslian kasus dan juga motif pelaku. Tindakan komunikatif menurut Habermas adalah komunikasi yang membebaskan dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama dan konsensus rasional. Ketika awal kasus ini terjadi, yaitu kasus isu pelecehan seksual, langsung menuai kontroversial. Para pengguna X yang membaca tentang kasus tersebut saling memberikan opini dan tanggapan mereka. Dalam hal ini, realitas nyata tidak mengungkap suatu media, tetapi mereka mempersilahkan semua orang untuk saling berkomentar. Tindakan komunikatif untuk mencapai pemahaman bersama tidak segampang yang dilakukan. Adanya bantuan dari pihak lain untuk mencapai pemahaman bersama membuat hal ini semakin mudah untuk dilakukan. Pada akhirnya, berdasarkan bukti dan penjelasan kasus, pelakunya yang melakukan fitnah ini sudah ditangkap. Kasus ini mencapai titik terang dan mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Dalam kasus ini, penggunaan platform X sebagai ruang publik untuk menyebarluaskan informasi memiliki dampak yang sangat besar, terutama dalam laju penyebaran berita yang kontroversial. Pelaku menyalahgunakan media sosial sebagai ruang publik untuk menyebarkan narasi fiktif demi kepentingan pribadi. Bahkan, pelaku juga menyebarluaskan identitas terduga pelaku, yang mana platform X sebagai ruang publik yang diakses oleh banyak orang, sehingga penyebaran identitas yang dilakukan oleh pelaku bisa mengancam privasi terduga pelaku. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pengguna media sosial untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan dan juga kecermatan dalam menanggapi serta merespon isu-isu yang sedang menjadi tren atau hype di ranah digital. Fenomena post-truth dalam kasus pelecehan seksual yang telah terjadi di Universitas Negeri Yogyakarta telah menggambarkan kondisi di mana keyakinan dan pendapat masyarakat lebih berpengaruh dan berdampak besar daripada fakta objek. Sebagai contoh, seperti unggahan media sosial dari akun @UNY Manifest,
dapat menyebabkan penyebaran informasi dan berita palsu yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tanpa mempertimbangkan kebenaran fakta yang telah terjadi di lapangan. Sehingga hal ini menunjukkan bagaimana opini dan perasaan masyarakat dapat mendominasikan sebuah cerita, meskipun tidak selalu sesuai dengan fakta empiris yang sebenarnya terjadi. Nah, dengan demikian, fenomena pose telah mempengaruhi cara informasi yang telah dikirim dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk kita untuk tetap selalu kritis dalam menerima dan mendapatkan informasi sebelum kita memberikan opini kepada masyarakat. Setelah post-truth ini muncul dalam konteks kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Yogyakarta, terjadi perubahan sosial yang signifikan dalam waktu yang singkat. Pada awalnya, masyarakat dan kebijakan perguruan tinggi Universitas Negeri Yogyakarta cenderung berpihak pada pelaku yang menggunakan inisial RAM. Namun, perubahan sosial terjadi ketika respon masyarakat dan kebijakan perguruan tinggi UNE beralih mendukung korban dengan inisial MF. Perubahan sosial ini dipicu oleh ketegasan dan ketekunan MF dalam melakukan klarifikasi melalui sebuah video yang disebarluaskan di media sosial. Dengan berjalannya waktu, video klarifikasi dan pengungkapan kebenaran terkait kasus tersebut, sikap masyarakat mengalami pergeseran. Masyarakat mulai agar menuntut pihak Universitas Negeri Yogyakarta dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengambil tindakan hukum yang adil terhadap pelaku RAN yang dinilai telah mencemarkan nama baik MF. Anggapan masyarakat yang semakin berubah ini menunjukkan bahwa kebenaran yang terungkap melalui upaya klarifikasi MF telah mempengaruhi opini publik. Permintaan masyarakat untuk menghukum pelaku dengan seadil-adilnya mencerminkan dorongan untuk keadilan dan menegaskan penolakan terhadap tindakan yang merugikan korban. Perkembangan Indonesia semakin maju dan terus berkembang, khususnya di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Munculnya media baru membuat informasi dengan mudah tersebar luas terlepas dari berita tersebut fakta ataupun tidak. Media baru berperan penting dalam terjadinya penyebaran informasi dan terjadinya suatu fenomena. Dalam kasus post-truth dengan penyebaran informasi di aplikasi X membuat banyak netizen langsung memberikan tanggapan tanpa peduli informasi tersebut itu adalah fakta ataupun bukan. Mendesak beberapa pihak untuk buka suara agar kasus tersebut terselesaikan. Dunia yang semakin digital membuat informasi dapat menjadi berita hoax dengan mudah tanpa adanya validitas fakta dan kejujuran dalam informasi itu. Maka dari itu, kebenaran fakta dalam informasi adalah suatu hal yang penting untuk mempertahankan integritas informasi di tengah arus informasi yang besar dan beragam.